Shalom sahabat PPGT, bidang spiritualitas PPGT Jemaat Masale mengucapkan semangat pagi buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti Worship at Home edisi pujian dan penyembahan. Mari mempersiapkan waktu dan hati kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Tuhan, Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Engkaulah perlindungan kami. Mari kita menaikkan pujian. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan keindahan
hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian dan penyembahan kami. Mari Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersama-sama kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami akan membaca dan menguraikan firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, memahami maksud Tuhan, dan biarlah Tuhan kami semua boleh membaca dan menguraikan firman Tuhan dengan baik. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk berada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat PPGT yang sama dikasihi Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita akan membaca Alkitab dan menguraikan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka bacaan kita malam hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita menyimak. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin firman Tuhan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita akan menguraikan firman Tuhan di bawah tema Bersama Yesus. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, mengisahkan tentang Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu. Pada saat itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke dalam perahu. Tetapi ternyata ketika di tengah laut ada ombak, ada taufan, ada badai yang menyerang perahu mereka. Satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari bacaan ini, bahwa murid-murid ini mentaati Yesus. Murid mendengarkan Yesus untuk naik ke perahu dan ikut bersama Yesus menyeberang. Tetapi ketika di dalam perahu, di tengah-tengah perjalanan mereka, ada ombak, ada badai, ada taufan yang menyerang perahu. Apa yang kita mau pelajari dari bacaan ini? Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bahwa
Ketika kita hidup bersama dengan Yesus, bukan berarti bahwa hidup kita akan tenang. Murid-murid sendiri mengalami ada Yesus di dalam perahu, tapi mereka mengalami badai. Mereka merasakan ombak dan taufan. Itu yang perlu menjadi pegangan kita atau mengingatkan kita bahwa sekalipun kita hidup bersama Yesus, akan selalu ada badai dalam kehidupan kita. Akan ada topan, akan ada ombak-ombak. Tetapi satu hal yang penting buat kita, bahwa kita punya pilihan dalam hidup untuk memandang dari segi positif atau negatifnya. Yang perlu saya garis bawahi dari bacaan kita, bahwa memang murid-murid mengalami badai, murid-murid mengalami ombak dan taufan, tetapi ada Yesus di sana. Kita mau fokus kepada badainya atau bersama Yesusnya, sama dengan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang mengalami pergumulan kehidupan, pribadi lepas pribadi, siapapun kita, pergumulan apapun itu, badai apapun itu, badai kecil, badai besar, masalah-masalah hidup, masalah kecil, masalah besar, kita mau melihat ini dari segi positifnya atau negatifnya. Kita mau fokus kepada masalah itu atau fokus bahwa ada Yesus di sana. Ini yang mau diingatkan firman Tuhan pada bacaan kita malam hari ini. Jangan kita takut seperti murid. Dalam bacaan kita tadi kita bisa melihat murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tapi marilah kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat kepada Tuhan bahwa ada Yesus. Apapun yang sedang saya alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang menimpa saya tidak sendiri. Ada Yesus di sana. Dalam bacaan kita mungkin kita melihat bahwa Yesus tertidur. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan kita seolah-olah mendapati Yesus tertidur. Perkara hidup seolah tidak habis-habisnya, doa-doa seolah tidak dijawab, seolah-olah tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan hidup itu untuk menguji iman kita, untuk membuat kita semakin kuat. Dan satu yang dijanjikan Tuhan kepada kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Satu kepastian yang perlu kita pegang dan kita aminkan, bahkan kita yakini dalam kehidupan kita, bahwa kita akan tiba di tujuan. Dan selanjutnya kita aminkan, kita akan tiba di tujuan bersama Yesus. Mari kita merenungkan ini, dan biarlah firman Tuhan menguatkan kita, menguatkan iman kita untuk setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Buat saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah kita semakin dikuatkan dengan firman Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang pemurah, Bapa yang maha kasih, terima kasih jika pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama dalam kisah badai di dalam perahu murid, bersama Yesus kami mau belajar bahwa Tuhan tidak menjanjikan tidak akan ada badai jika kami hidup bersama Yesus. Tetapi Tuhan sendiri menjanjikan bahwa kami akan tiba di tujuan kami bersama Yesus. Apapun badai, apapun pergumulan hidup,
Apapun masalah yang sedang kami hadapi, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami bahwa kami bersama Yesus. Kami meyakini itu. Kami mempercayai itu. Bahwa kami kuat menghadapi pergumulan hidup kami karena Yesus yang memberi kuat. Dan biarlah Tuhan dalam badai hidup kami, pribadi lepas pribadi, masing-masing kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat kerja kami, di mana kami berada, di rumah kami, di tempat pelayanan kami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, apapun badai itu, kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberi kuat. Dan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Jika kami kembali ke dalam kehidupan kami, biarkan Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami dan menolong kami, memberi kuat kami, memberi pertolongan kepada kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami kembali dengan penuh damai sejahtera bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik adanya. Bagi masa depan kita, saya dan saudara, aminkan dan yakini ini. Percaya dalam kehidupanmu bahwa kemurahan Tuhan akan senantiasa menolong kita. Berkat kemurahan-Mu, mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan.
kami menaikkan syukur kami. Terpujilah Kristus, haleluya.